Halo guys, apa kabar kalian semua? Masih di channel Ngebacot. Saya syuting ini tanpa teks, jadi mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan ya nantinya ya. Tapi guys, sampai hari ini saya syuting demo masih membara di mana-mana. Saya di Kaltim hari ini baru demo. Saya lihat tadi terpantau kayaknya ada kericuan sedikit dan di depan DPR RI juga masih demo. Gila, semangatnya rakyat ini sangat luar biasa, pengen merubah negeri ini, pengen merubah demokrasi di negara kita. Saya salut banget ya semangatnya. Walaupun banyak di media sekarang akhir-akhir ini, mulai dari hari ini ya, dimana saya tag video ini, mulai muncul-muncul siapa ya dalang demo ini, siapa yang mensponsori dan lain sebagainya. Tapi guys, saya tadi menemukan ini ya. Saya berpikir gini, kayaknya anggota DPR sampai sekarang kayaknya masih belum berani menemui pendemo. Ini kenapa? Ini kenapa? Ya, apakah di dalam DPR tuh sudah sangat ini ya, sangat kacau ya. Sampai menemui pendemo aja mereka sampai nggak mau. Ini menurut saya agak gimana ya, agak kecewa lah dengan wakil rakyat yang dia itu digaji oleh rakyat, mendapatkan tunjangan yang sangat besar, walaupun tunjangannya udah di-cut sama Presiden Prabowo, tapi ya nggak tahu ya di-cut beneran atau enggak. Kita tunggu laporannya dari Kemenkyu seperti apa. Terus guys, tadi saya mikir ya, kalau dipikir-pikir masih gentleman Bupati Sudewo ya, waktu Pati demo besar-besaran pada 15 Agustus tahun 2025 kemarin, Pak Sudewo ini nantang kan. Kalian pasti sudah tahu semua, Sudewo nantang. Jangankan 5.000, 50.000 pendemo sini, saya tidak gentar. Dan akhirnya apa? Rakyat Pati semuanya melakukan demo, bergabung. Mereka benar-benar melawan gubernurnya yang datang akhirnya 100.000, bahkan lebih mungkin ya. Tapi guys, walaupun Bupati Pati itu udah nantang, terus rakyatnya menggeruduk ya, semuanya datang ke balai kotanya atau kantor gubernurnya. Di situ terjadi agak tegang ya antara demonstran dengan kepolisian, sampai lempar-lemparan sendal lah, lempar-lemparan batu lah, ada yang dibakar dan lain sebagainya. Yang botol aqua yang jadi donasi itu dilempar-lempar ke pihak berwenang, ke polisi dan ke gedung bupati ya. Tapi guys, di situ saya ngerasa Sudewo ini bener-bener lebih gentle daripada DPR RI. Kalian ngerasa nggak? Walaupun waktu itu Sudewo cuma sebentar ya, mungkin berapa detik gitu aja dia ngomong, "Assalamualaikum, saya akan berusaha memperbaiki bla 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 bla." Sedikit aja lah dia tuh menyampaikan permohonan maaf, terus ngomong sedikit aja karena sendal hampir kena mukanya. Tapi guys, saya salut loh sama Sudewo ini. Walaupun di depannya itu ada ribuan massa yang nyerang dia, yang siap menghujani dia dengan sendal dan aqua, tapi dia masih berani tampil guys. Iya nggak sih kalian? Kalian sepakat nggak sih? Dia masih berani tampil, masih berani orasi, walaupun sebentar sih, masih berani lah menemui pendemo. Ini menurutku keren dibandingkan DPR RI yang gajinya lebih besar dari Sudewo, ya kan? Lebih powerful, mereka lebih berkuasa, ya kan, daripada Sudewo. Tapi sampai hari ini itu belum ada anggota dewan yang benar-benar mau menemui rakyatnya, mau menemui pendemo. Iya nggak sih? Kalian ngerasa nggak sih? Aku barusan searching, atau aku yang salah, aku searching anggota DPR yang menemui pendemo, nggak ada di media YouTube terutama, itu nggak ada. Jadi sampai sekarang belum ada yang nemuin. Akhirnya apa? Kepolisian yang dihabisin. Dan menurutku ini ada something ya dengan DPR ini apa? Atau karena ini pasti masa akan meminta undang-undang ini ya, perampasan aset, atau mereka takut dengan undang-undang itu, atau gimana?
undang-undang itu guys sebenarnya lebih kejam dari pembunuhan. Kalau tadi aku baca ya, aku nyari di EA sih, di ChatGPT tak lihat apa sih untung ruginya kalau undang-undang ini diterbitkan. Memang sih undang-undang ini keren banget guys. Jadi gini, kalau tadi tak baca dari ChatGPT nih, tolong koreksi ya kalau aku salah ya. Nah, undang-undang ini guys bisa mengambil aset dari terduga koruptor ini walaupun sidang itu belum berlangsung dan belum ditetapkan itu salah. Itu udah bisa diambil guys sama negara. Nah, yang sekarang itu enggak. Jadi asetnya itu yang diambil oleh kejaksaan itu baru disimpan dulu nih, belum boleh diambil ke negara dan sebagainya. Mungkin begitu ya. Tapi kalau perampasan aset itu enggak gitu guys, modelnya itu. Bahkan kasus itu belum sampai ke pengadilan, aset itu sudah bisa diambil negara jika aset ini terbukti dari barang yang nggak jelas atau dari aliran dana yang nggak jelas juga. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar undang-undang ini benar-benar powerful banget ya, benar-benar sangat powerful. Jadi mereka itu yang korupsi itu benar-benar dimiskinkan pakai undang-undang ini. Makanya ini sangat ditakuti nih sama mereka. Ya pantas ya kalau mereka itu benar-benar takut nemuin massa, takut banget ya, pasti mereka itu takut banget menemui pendemo kalau sampai tuntutannya itu undang-undang ini dan mereka itu diminta undang-undang ini cepat disahkan atau disidangkan, wah selesai mereka. Jadi gitu. Dan undang-undang ini udah lama loh guys, ini udah jadi batu ya undang-undang ini, sakingnya di DPR tuh udah lama banget dari era Jokowi sampai era Prabowo ini. Itu bener-bener luar biasa alotnya di DPR. Terus yang kedua guys, asumsi saya ini, atau mereka memang tidak punya tidak punya kemampuan untuk menghadapi pendemo, menghadapi masyarakat. Nah ini terbukti ijazah Saroni ketahuan di publik, ijazah SMA-nya kalau nggak salah nilainya 6 dan 7. 7-nya 2, yang lain 6 semua. Ataukah sebodoh itu mereka? Beberapa netizen banyak ya yang bilang ya kalau seharusnya DPR itu lebih penjaringannya lebih ini lagi lah, cari anggota-anggota dewan lebih pinter, yang lebih pinter lah, yang S2 TOEFL-nya yang udah 500 atau apalah. Itu menurutku bener. Karena apa? Karena public speaking itu sangat penting ya buat anggota dewan, karena mereka itu harus menghadapi masyarakat, menghadapi pendemo kayak begini. Jadi nggak cuma ngomong di tempat sidang, tapi harus menghadapi momen-momen seperti ini. Jadi anggota dewan itu diperlukan orang-orang yang punya public speaking yang bagus, orang-orang yang pintar ngomong, pintar menghadapi massa. Ini penting banget, dan aku yakin di Indonesia itu masih banyak orang yang lebih pintar dari yang sekarang. Aku yakin masih banyak yang pintar dari sekarang. Contohnya yang cewek yang melawan Saroni kemarin, siapa namanya? Terus lo komentar, itu keren banget dia ngomongnya. Keren Hutagaluh belakangnya, lupa. Itu keren banget itu, cara public speakingnya, cara ngomongnya itu bener-bener lugas, bener-bener on the record banget, terus keren banget dia itu. Nah, aku yakin di Indonesia masih banyak orang-orang yang kayak gini. Dan ini seharusnya jangan jadi anggota dewan. Jadi guys, kalau anggota DPR dibubarkan, aku jujur aja aku sepakat sama Prof Mahfud. Aku gak sepakat kalau DPR itu dibubarkan. Cuma kalau DPR di-upgrade orang-orangnya itu benar-benar orang-orang yang bagus, yang kompeten, yang oke, itu baru begini. Dan terbukti kan Eko Patrio, ya oke lah Saroni anggap aja dia ya agak lah gitu kan. Tapi kan Eko Patrio, Uya Kuya, ini kan orang yang biasa di depan kamera ya guys ya, biasa menghadapi orang banyak kan di depan kamera dan di live ya. Tapi sampai dua orang ini nggak berani loh ngadepin pendemo, apalagi Puan Maharani. Wah itu udah seharusnya dia langsung maju dong, ngadepin pendemo. Ada apa bos? Kamu minta apa sini? Oke.
di balik ini ya, di balik masa, di balik pendemo mungkin ada yang nunggangin, mungkin ada yang sponsorin, mungkin ada yang mau Indonesia tuh semakin kacau, itu ya mungkin ada. Tapi guys, aku yakin dari 100% itu pasti 60% itu masyarakat memang lagi pengen, udah bosan dengan negara ini, dengan melihat DPR tuh udah sangat-sangat bosan. Sepakat nggak kalian? Di balik ada yang nunggangin ini, ya kan? Tadi baru baca berita Richard Khalil juga katanya diduga menunggangi aksi demonstrasi ini. Terus George Soros juga sama, itu diduga juga menunggangi aksi demonstrasi ini. Tapi di balik ini guys, ini masyarakat memang bener nih, lagi benci banget sama DPR nih, lagi gemes banget dengan DPR. Kenapa undang-undang perampasan aset nggak segera disahkan dan lain-lain, dan budaya mereka tuh yang selalu memamerkan kekayaan, kemewahan dan lain sebagainya. Mereka tuh wakil rakyat loh, mereka tuh harusnya sadar. Aku tuh nggak boleh terlihat lebih glamor gitu kan. Seharusnya mereka tuh harus sadar lah dengan hal-hal itu. Bukan mereka itu menampakkan diri seakan-akan mereka itu harus dihormati dan lain sebagainya. Ya kita ngormati lah, tapi ya tunggu dulu, ya kan? Kalau kalian kerjanya cuma gitu-gitu aja ya, cuma biasa saja ya, rakyatmu ini males lihat Anda, ya kan? Jadi gitu. Terus guys, yang terakhir memang keruwetan ini, kekacauan ini memang kalau menurutku secara pribadi, kalau mungkin kurang cocok atau kurang pas, tulis kolom komentar. Kalau menurutku secara pribadi memang keberanian Prabowo ini sangat-sangat luar biasa ya. Terbukti 1.000 triliun aja kasusnya terungkap di Prabowo. Ini benar-benar gila. Benar-benar gila. Dan akibat itu imbasnya ya sampai mungkin ini asumsiku, mungkin ya sampai hal-hal kayak gini. Karena keberanian Prabowo ini luar biasa nih. Tak akuin keberaniannya. Tapi minusnya menurutku penanganan Prabowo terkait kasus demonstrasi akhir-akhir ini yang panjang banget. Kirain kemarin itu setelah DPR tunjangannya dicopotin dan terus hari ini tuh ada rapat kabinet ya dan lain sebagainya, rapat menteri ya, seluruh menteri diundang, terus sudah tokoh-tokoh ulama juga udah diundang sama Prabowo. Tak kirain aksinya ini mereda, ternyata enggak. Gila, aku sampai bingung guys, karena apa? Ini kalau nggak selesai, dunia bisnis ini akan oleng nih. Dan terbukti nih, saya juga lagi galau banget nih gara-gara demo nggak selesai-selesai. Tapi ya di satu sisi saya mendukung ini karena saya pengen Indonesia itu lebih harus berubah lah, lebih baik lagi lah, lebih bagus lagi lah. Di satu sisi saya punya usaha ya, ada mitra saya itu habis beli alat berat buat ada pekerjaan land clearing, dan ini belum bisa keluar izinnya karena kasus para demonstrasi dan sebagainya. Ya udah, akhirnya kita masih stay dulu. Tapi guys, harapanku sih ini segera selesai ya kasus ini, karena ekonomi Indonesia kacau balau banget lah, pasti akan kacau banget. Dan ada satu perusahaan besar di Indonesia ini, kalau kasus-kasus kayak gini terus bergulir, terus Indonesia nggak aman, ya mungkin ini akan kabur. Ini baru beberapa asumsi aja, baru beberapa asumsi dan prediksiku aja. Semoga salah ya, jangan sampai. Dan ini mempengaruhi kontrak saya tadi dan lain sebagainya. Ya wes lah, semoga cepet kelar. Tapi pesannya itu tadi ya, poinnya kayaknya lebih berani bupati-bupati daripada anggota dewan. Walaupun mau ditimpuk sendal kan, tapi kan dia berani tampil ke depan pendemo, ke depan massa. Itu nggak main-main loh guys. Kita kembali lagi ke bupati-bupati ya. Itu butuh mental yang luar biasa loh guys. Gila nggak? Kemarin aku mikir gini, bupati-bupati ini pasti malu banget nih.
pasti malu banget nih, bener-bener malu banget lah. Dia tampil terus ditimpukin aqua sama sendal kayak gitu, untung nggak kena mukanya ya. Kalau pas kena mukanya peng gitu apa nggak lucu. Tapi untung nggak kena ya, alhamdulillah nggak kena. Tapi ini bener-bener apa ya, kemarin tuh saya mikir itu bener-bener ini kejadian paling memalukan bupati seluruh Indonesia. Tapi guys, kalau tak pikir-pikir lagi, enggak. Dia ini lebih gentle loh daripada DPR hari ini. Walaupun sebentar, walaupun hampir kena sendal, hampir kena mukanya ya kan. Tapi ini gentle banget loh dia ini berani loh ngadepin. Ini butuh mental yang sangat luar biasa loh guys. Makanya habis itu dia sakit. Berapa hari dia nggak keluar ke publik ya. Itu wajar karena dia tuh manusia. Aku nyadarin itu. Itu wajar. Aku pun mungkin akan stres guys. Bener dah. Mungkin kalian juga sama mungkin. Ngadepin masa segitu banyak, hampir kena sendal, hampir kena muka lagi. Belum lagi, wah karu-karuan lah. Tapi bupati-bupati berani tampil guys. Sudewo ini berani tampil. Ini keren banget kalau menurutku. Gimana menurut kalian dibandingkan dengan DPR hari ini? Oh yes, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Semoga Indonesia lebih baik lagi di kemudian hari, ke depannya lebih baik lagi, dan masalah-masalah di Indonesia segera terselesaikan, dan kita sebagai rakyat semoga lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.